Selamat pagi, salam dan bahagia. Saya Erna Hasibuan, calon guru penggerak angkatan 11 SMP Negeri 1 Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Esther Donoran. Beliau adalah guru SMP Negeri 1 Pinang Sori, guru mapel IPA. Selamat pagi Ibu Esther. Pagi Bu Erna. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Sehat. Iya, puji Tuhan sehat. Hari ini Ibu, kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Iya. Sebelum nanti akan saya lakukan supervisi di kelas. Adapun tujuan dari supervisi itu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Kenapa kita harus melakukan percakapan ini sebelumnya? Supaya ketika Ibu menyampaikan pembelajaran di kelas, Ibu lebih memahami dan Ibu lebih percaya diri untuk menyampaikan pembelajaran Ibu kepada anak-anak di kelas. Nah, terkait untuk itu Ibu, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan dengan Ibu. Ya, yang pertama, ini terkait dengan materi dan tujuan. Kira-kira apa materi yang akan Ibu bawakan dan apa tujuan yang ingin Ibu capai? Nanti yang materi yang saya bawakan itu mengenai pewarisan sifat, lalu nanti dia pada materi molekul yang mendasari pewarisan sifat. Jadi adapun nanti tujuan dari pembelajaran tersebut adalah nanti melalui video, kemudian ada nanti dia molekul pewarisan sifat yaitu DNA dan RNA sifat kromosom, lalu dipanggil nanti dengan LKPD. Peserta didik dapat mendeskripsikan pewarisan sifat yaitu antara kromosom, gen, dan DNA dengan benar. Kemudian melalui video dan kaji literatur, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur molekul DNA dan struktur molekul RNA. Kemudian hasil diskusi setelah peserta didik berdiskusi dan setelah dari kaji literatur, peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan antara RNA dan DNA. Kemudian nanti setelah mengamati video, lalu dari hasil kaji literatur dipandu nanti dengan IKPD, peserta didik dapat memaparkan hasil diskusi mereka di depan kelas dalam bentuk nanti presentasi. Kira-kira begitu Bu Dana. Oke, sangat menarik Ibu. Berarti nanti yang Ibu bawakan adalah pewarisan sifat. Tapi di bagian subbagiannya itu tadi molekul yang mendasari pewarisan sifat tersebut. Nah, tadi juga Ibu bilang bahwasannya tujuannya itu anak-anak nanti di akhirnya akan menyampaikan hasil kerja kelompok mereka, mungkin begitu ya. Karena ada presentasi saya dengar tadi melalui LKPD yang akan Ibu sampaikan atau Ibu bagi kepada anak-anak, begitu ya. Oke, baik, sangat menarik. Kemudian Ibu, area pengembangan yang ingin Ibu capai itu kira-kira bagaimana? Ya, nanti area yang ingin saya capai yaitu nanti mengetahui sebagaimana kemampuan kognitif dari peserta didik. Lalu selain itu kemampuan psikomotorik, karena nanti ada diskusi serta ada presentasi, dan nanti saya akan melihat bagaimana siswa itu memaparkan ketika dia berbicara, kemudian tanya jawab, kelompok yang lain akan bertanya atau memberikan saran kepada kelompok penyaji. Nanti saya akan melihat kemampuan anak-anak itu di kognitif maupun psikomotorik serta sikap mereka mulai dari kegiatan pendahuluan sampai penutup. Kira-kira begitu ya. Oke, baik. Berarti area pengembangan Ibu itu ada dua ya. Kalau dari segi kognitifnya dengan psikomotor. Jadi kalau kognitif ini pengetahuan, sejauh mana anak-anak itu nanti paham dengan materi yang Ibu berikan melalui video. Tadi di awal tujuannya ada videonya kan Ibu. Nah, kemudian ada psikomotor. Berarti keterampilan anak ya. Jadi nanti Ibu lihat juga tadi Ibu bilang anak-anak bagaimana sikap mereka ketika kerja kelompok. Apakah kerjasamanya yang baik, begitu ya. Oke, sangat menarik juga itu Bu. Nah, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan? Ini misalnya ya, kayak strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, metode pembelajarannya, itu kira-kira bagaimana ya Ibu rancang gitu? Nanti rancangan saya dalam proses pembelajaran nanti saya
saya akan membuat kelompok yang berdifferensiasi, di mana nanti laki-laki dan perempuan itu dalam satu kelompok, kemampuan peserta didik tingkat yang sudah mampu nanti dikelompokkan satu kelompok dengan yang tidak mampu. Nanti ada temannya yang mengajari. Lalu nanti saya akan mengintegrasikan itu dengan SE. Kemudian nanti saya tanya dulu, kira-kira siswa itu bagaimana keadaannya. Jadi siap dulu mentalnya, siap dulu fisiknya, siap dulu emosinya, karena bagaimanapun anak itu harus nyaman dulu ketika dalam belajar. Lalu model yang saya pergunakan nanti adalah discovery learning dengan metode diskusi. Ketika nanti setelah diskusi ada presentasi, lalu ada tanya jawab, lalu setelah itu nanti ada penugasan di akhir pembelajaran. Saya berikan nanti berupa soal post-test kepada peserta didik. Jadi nanti presentasi juga dinilai cara mereka berbicara dan cara mereka tanya jawab. Kira-kira begitu Bu Erna? Oke, luar biasa ya Bu ya rancangannya ya. Tadi saya dengar ada diferensiasi. Berarti sebelumnya Bu sudah ada itu ya penilaian asesmen diagnosisnya ya? Iya, Bu. Oh sudah ada, iya bagus. Berarti nanti juga disampaikan dengan terkait dengan TSE. Betul Ibu. Berarti emosi anak juga ya Bu ya. Nah, kemudian dari pembelajarannya ada discovery learning, kemudian ada diskusi, ada tanya jawab. Semakin tidak kepengen terjun melihat bagaimana pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Oke Ibu, bagaimana dengan media yang akan Ibu sediakan dalam mendukung pembelajaran Ibu itu? Nanti saya akan menunjukkan media berupa PPT, yaitu slide mengenai ada materi molekul yang mendasari keluargaan sifat, lalu ada untuk kesadaran itu LKPD, lalu saya akan juga menyiapkan tentunya LCD dan proyektor, lalu alat tulis, begitu kira-kira. Iya. Nah, sangat baik. Bagaimana dengan Bu? Kapan ini bisa terjadi? Kapan Ibu lakukan pembelajaran itu? Kemudian di kelas berapa? Di hari apa? Jam keberapa? Nanti rencana Bu itu saya lakukan di hari Kamis minggu depan Ya. di kelas 9A, jam pertama dan kedua Bu. Itu kira-kira. Oke. Jadi Ibu nanti saya akan datang di kelas Ibu ya untuk melakukan supervisi. Iya, Bu. Tadi kalau Ibu bilang di hari Kamis, berarti Kamis depan, tepatnya di kelas 9A di jam 1-2, saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan yang namanya supervisi ya Bu ya. Iya. Oke. Nah, gini Bu, nanti setelah supervisi itu dilakukan, kita akan melakukan percakapan terakhir lagi Bu ya. Iya. Kalau ini nanti kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Nanti kita didampingi oleh pengajar praktik saya, ya Bu ya. Baik. Sebelum kita akhiri dengan kata-kata ini Bu, pertemuan kita ini, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Ya, terima kasih terlebih dahulu Bu Erna yang telah melakukan percakapan pra-observasi. Saya mendapatkan ternyata sebelum pembelajaran itu berlangsung, ada baiknya peserta didiknya harus siap secara emosional, secara fisik, agar nantinya dalam proses pembelajaran berlangsung dengan tertib dan nyaman. Terus bagi saya sendiri, bagi guru juga harus mempersiapkan diri, dan tentunya media tidak lepas dari pembelajaran serta perangkat pembelajaran, dan apapun materi yang kita sampaikan hendaknya itu modelnya bisa mendukung materi tersebut agar anak itu mampu menerima dan pembelajaran itu diharapkan nantinya tuntas. Kira-kira begitu. Iya, artinya dengan percakapan kita ini nanti Bu udah siap Ibu ya, dari segi pembelajaran yang materinya, perlengkapannya, jadi lebih percaya diri lah gitu kira-kira. Oke baik, terima kasih Ibu buat waktunya, sudah mau berbincang-bincang dengan saya, yaitu untuk pra-observasi ya Bu ya. Jadi nanti kita ketemu kembali di hari Kamis minggu depan di kelas 9A begitu. Oke, semoga kita sehat selalu Ibu ya. Baik, demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di observasi kelas
Kemudian sampai bertemu lagi kita di Pasca Observasi. Terima kasih, salam dan bahagia.